Halo, Assalamualaikum. Di video kali ini saya kembali akan menjawab pertanyaan yang masuk mengenai bantuan langsung tunai dana desa. Katanya kapan dicairkan? Oke, jadi mengenai hal ini sebenarnya itu anggarannya masih ada dan untuk bansos BLT dana desanya juga sudah disiapkan untuk anggaran itu. Jadi sudah pasti di tahun 2023 ini masih ada pencairan BLT dana desa. Tapi ini ada tapinya, ada perbedaan dengan di tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya itu anggarannya cukup besar, namun di tahun 2023 ini anggarannya sedikit berkurang atau menurun ya. Sehingga kemungkinan untuk jumlah penerimanya di tiap-tiap desa itu berkurang, tidak seperti sebelum-sebelumnya yang mungkin jumlah penerima BLT dana desanya itu cukup besar atau cukup banyak penerimanya, tapi di tahun 2023 ini kemungkinan dikurangi. Namun untuk jumlah bantuannya itu masih tetap sama ya, yaitu Rp300.000 per bulannya. Jadi untuk alokasi bulan Januari, Februari dan juga Maret yaitu akan cair sebesar Rp900.000 per KPM. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita melihat video ini bersama-sama terlebih dahulu mengenai penggunaan dana desa yang diprioritaskan pada tahun 2023 ini. Kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kepala desa dan warga desa se-Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Jadi pertama soal dana desa untuk penanggulangan kemiskinan. Jadi dana desa 2023 bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan. Antara lain dengan apa? Pertama, bansos dan jaminan sosial. Jadi bisa digunakan untuk itu. Yang kedua, peningkatan pendapatan masyarakat desa, bisa melalui UMKM, kemudian bisa juga melalui kios-kios, pasar desa dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penyediaan lapangan kerja yang sifatnya padat karya tunai. Jadi misalnya warga ikut bekerja, terlibat bekerja dalam proyek infrastruktur desa, mereka dapat gaji di situ, sehingga ada perputaran uang bagi masyarakat setempat. Keempat, bisa juga digunakan untuk posyandu, poskesdes, PAUD, dan konektivitas antar wilayah. Itu juga bisa dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan. Yang terakhir adalah rumah layak huni. Jadi ternyata dana desa bisa digunakan untuk penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan rumah layak huni bagi warga yang miskin ekstrim. Lalu apa persyaratan warga miskin yang bisa dapat bantuan dari dana desa? Pertama, dia harus bertempat tinggal di desa itu dengan dipastikan bahwa KTP-nya sesuai dengan alamat yang dia tinggal sekarang. Kemudian diputuskan dalam musdes, musyawarah desa. Jadi orang miskin yang berhak menerima dana desa itu harus diputuskan melalui musyawarah desa. Yang ketiga, ditetapkan melalui SK kepala desa. Jadi nggak boleh orang yang mendapat bantuan itu ditunjuk begitu saja, harus ditetapkan dalam SK kepala desa. Terakhir adalah bantuan rumah layak huni maksimal 10 juta. Ya. Ada yang bertanya, kok cuma 10 juta? Bisa bangun apa? Jadi 10 juta itu adalah bentuk bantuan material bahan bangunan. Jadi pengerjaannya tentu dengan semangat gotong royong di desa. Jadi dana desa itu bisa digunakan 10 juta maksimal untuk membantu beli material untuk renovasi rumah atau membangun rumah warga miskin. Nah, itu tadi mengenai penjelasan prioritas penggunaan dana desa di tahun 2023. Jadi BLT dana desa itu masih ada, namun jumlahnya itu berkurang dari tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini jumlah penerimanya itu berkurang. Jadi diprioritaskan hanya untuk masyarakat yang betul-betul layak untuk menerima bantuan sosial yang tinggal di desa atau kelurahan tersebut, dan juga yang belum menerima bantuan sosial reguler dari pusat seperti penerima bansos PKH maupun BPNT. Jadi yang tidak terdata di PKH dan juga BPNT tapi masih layak bantu, terlihat secara nyata layak bantu secara sosial ekonomi, bisa mendapatkan BLT dana desa. Nah, mengenai jadwal pencairannya sebenarnya ini sudah mulai berjalan sejak
akhir Maret kemarin, yaitu tepatnya di bulan Ramadan ini ya, di beberapa daerah itu sudah mulai mencairkan untuk tahap satunya. Nah, ternyata kebanyakan desa atau kelurahan mencairkan BLT dana desa ini juga per periode, yaitu 3 bulan sekali ya. Jadi yang cair di bulan Maret akhir kemarin dan juga mungkin di beberapa daerah lain akan cair di awal-awal bulan April ini, yaitu untuk alokasi 3 bulan dari bulan Januari, Februari sampai dengan bulan Maret. Nah, berikut untuk video-video pencairan bantuan sosial di beberapa daerah untuk BLT dana desanya kepada masyarakat yang layak bantu, yaitu sebesar Rp900.000. Persiapan dulu sama desa Tangan. Nanti yang desa Tangan sebelah timur ya, yang sebelah barat desa Jatirejo. Yang sebelah barat ini Pelancongan. Jereke ya, jereke. Warti. Warti. Persiapan bangsa wira Canyongan. Persiapan Pak Tarnadi Canyongan. Bu Menteri. Mbak Minam. Minam. Persiapan Basuri Canyongan. Basuri. Mbak Sungkem Palawati Limo. Persiapan Pak Sandi Tangan 2. Persiapan Badai Sini Tangan 1. Penerima manfaat Ada berapa RT ya, Pak? dari 24 RT. Satu RT berapa orang, Pak? Satu RT dipukul rata 2 orang. Oh, 2 orang. Penerima manfaat sendiri kriterianya orang tidak mampu atau bagaimana, Pak? Yang sekarang yang miskin ekstrim, ya. Kategori miskin ekstrim yang dipilih oleh RT masing-masing yang dimusdeskan. Oh gitu. Jadi memang terbatas hanya 48 itu ya? Ya, yang untuk tidak dimaksimalkan. Oh, tidak dimaksimalkan. 16% dari DD. Berapa, Bu? 900.000. 900.000. Bantuan apa? Dari BLT atau apa? BLT. Oh, BLT. Bu, nanti uangnya untuk beli untuk apa, Bu, rencana? Ya beli kebutuhan rumah tangga, Pak. Kebutuhan rumah tangga. Ya senang bisa kebantu, Pak. Oh, Ini baru
ini dari ini 3 bulan katanya. Oh 3 bulan, 3 bulan sekali. Ya nggak tahu yang ke depan.